Eh, Bapak Ketua Koperasi ini Pak, Ketua Koperasi apa? Tani Jaya Reformasi, setelah menjalani di sidang panggilan yang ke-10 ini Pak, gimana perjalanan sidangnya Pak untuk kelanjutannya hari ini? Jadi kemarin dijadwalkan dari Panitera sidang publik itu tanggal 4. Ternyata tanggal 28 itu dari pihak TLS minta ditunda menjadi tanggal 6. Jadi hari ini adalah sidang ke-10. Itu agendanya adalah duplik jawaban dari tergugat. Ternyata hari ini dari pihak Bank Mandiri minta ditunda lagi dan diberi kesempatan lagi sampai tanggal. Dari pihak mana Pak yang minta menunda Pak? Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri. Kemarin TLS minta ditunda tambah 2 hari, sekarang Bank Mandiri tambah sampai tanggal 17. Sehingga sidang ke-10 ini belum bisa terlaksana. Jadi kami sebagai penggugat Ya. sudah menduga bahwa tergugat selalu memperlama waktu, memperpanjang waktu, memundurkan jadwal-jadwal, memundurkan persidangan ini. Kalau perlu sampai bertahun-tahun terus tidak ada hasilnya. Itu sudah kami duga dan peragiannya seperti itu. Dari tergugat itu mundur, terakhir tidak datang. Tapi karena ini pengadilan tidak bisa begitu. Sidang sudah diputuskan dulu di kantor bupati tanggal sekian, nggak datang. Tergugat ada nggak datang. Dan akhirnya tidak ada yang memutuskan. Tetapi karena ini di pengadilan, ya kita berharap nanti tanggal 17 itu mereka berdua dari TLS dan dari Bank Mandiri benar-benar hadir dan menyerahkan dupliknya. Jadi Pak, alasan pihak Bank Mandiri kepada Dewan Hakim itu untuk penundaan Pak dengan alasan apa Pak? Jadi Bank Mandiri Jambi alasannya tidak berani, jadi minta izin dulu, minta rekomendasi ke Bank Mandiri Pusat tadi itu. Nah, diberi kelembatan lah sampai tanggal 17, yaitu urusan Bank Mandiri, nanti dia lobby ke atasannya untuk memberikan jawaban duplikat. Nah, terus Pak, dari Bapak pengacara dari Koperasi Tani Jaya Mandiri. Ya, saya dari pengacara penggugat Koperasi Tani Jaya Reformasi unit Jember. Dengan agenda hari ini sidang duplik. Nah, saya secara profesional merasa kecewa karena sidang hari ini seharusnya penyerahan duplik. Kenapa saya kecewa? Seharusnya duplik itu diberikan kepada penggugat hari ini, tetapi dalam fakta persidangan tadi dengan alasan belum siap. Padahal waktu tenggangnya sudah diberi waktu dari tanggal 28 hingga ditunda tanggal 6 hari ini, sekitar 9 hari. Nah, ini kan cuma duplik dalam arti kata ini kan tanggapan atas replik yang dari penggugat. Nah, kami juga menilai tergugat 1 TLS, tergugat 2 PT Mandiri tidak kooperatif dalam permasalahan ini. Saya juga sependapat dengan Bapak Ketua Koperasi Tani Reformasi Jaya ini, seakan-akan diduga menunda-nunda, mengundur-undurkan waktu. Sementara permasalahan ini harus cepat diselesaikan karena kejadian dari tahun 2003 sampai 2010. Selama ini masyarakat petani anggota kelompok ataupun koperasi Tani Jaya Reformasi ini sudah dirugikan.
seharusnya secepatnya diselesaikan, bukan menunda-nunda seperti sekarang. Nah, itulah rasanya dari kami sangat berharap sekali, dan juga kepada pemerintah. Kebetulan di sini kita gugat Dinas Perindakop, Dinas Perkebunan, sudah 2 kali persidangan tidak hadir. Seharusnya mereka itu mempunyai kompeten sekali terhadap perkara ini, karena koperasi itu di bawah Dinas Perindakop. Koperasi ini bergerak di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan sebagai pembina di situ. Kami sangat berharap kepada pemerintah. Apakah ada panggilan dari persidangan Pak untuk Dinas Perkebunan ataupun dari dinas terkait untuk kepemerintahan Batanghari? Oh, itu sudah jelas dari awal sudah dipanggil. Mereka juga sudah datang, sehingga di sidang berikutnya tidak perlu lagi dipanggil, karena di agenda sidang terakhir sudah dinyatakan sidang ditunda tanggal 28 awal kemarin. Nah, seharusnya sudah datang Dinas Perindakop dan juga Dinas Perkebunan. Hari ini tanggal 6 tidak dipanggil lagi, karena sudah resmi, sebelumnya sudah dipanggil. Nah itu ya, kalau seperti ini permasalahan di Batanghari, khususnya masalah perkebunan antara petani dengan perusahaan, tak bakalan terselesaikan tanpa adanya campur tangan daripada pemerintahan Kabupaten Batanghari yang mendukung petani. Jadi kami sangat berharap sekali kepada pemerintahan Kabupaten Batanghari secepat mungkin setiap permasalahan tentang petani dan perusahaan diselesaikan secepat mungkin, karena itu yang jadi korban petani, yang jadi dirugikan adalah petani. Petani ini adalah bagian dari warga penduduk Batanghari. Oke Pak. Jadi Ada tambahan. ya, silakan Pak. Jadi kasus-kasus di Batanghari ini, kalau petani yang ada masalah, dianggap masalah oleh perusahaan, cepat sekilat, dalam hitungan jam sudah dijemput, tangkap. Padahal masalahnya belum itu. Nah, itu dari pihak perusahaan dan aparatur penegak hukum maupun pemerintah yang ada di Batanghari. Nah, itu ya dianggap biasa-biasa saja. Tapi kali ini kami petani yang menggugat perusahaan. Nah, tetapi beginilah hasilnya. Jadi nampak jelas bahwa masyarakat atau petani sawit yang tertindas ini tidak dilindungi, tidak diayomi. Ya, kita hanya berharap mudah-mudahan melalui kami ini di pengadilan kita harapkan keadilan yang seadil-adilnya untuk membela yang benar. Kalau memang petani itu salah, ya diberi hukum yang salah. Tapi kalau perusahaan yang salah, supaya dihukumnya salah. Bukan kami minta kebenaran, tetapi mari kebenarannya ditegakkan untuk di Batanghari. Dan ini contoh kecil perusahaan-perusahaan petani-petani di Batanghari, bukan hanya kami sendiri, banyak sekali. Ada kelanjutan setelah ini, ada lagi kelompok-kelompok lain, kode-kode lain akan menggugat perusahaan yang ada di Batanghari. Kemungkinan besar dengan contoh kami ini kalau berhasil gitu kan, maka kelompok-kelompok itu akan ya berusaha mencari keadilan melalui pengadilan, sebab di luar pengadilan tidak akan ada hasil apa-apa, hanya habis waktunya. Nah, ini pun masih dimanipulasi. Seharusnya sidang dipercepat, kata pengacara kami tadi. Ya, mereka nampaknya bukan tidak profesional. Mungkin tidak profesional, tapi niatan menunda-menunda sambil nengok situasi dan kondisi. Kalau ibarat bertinju dia ngelak terus. Tapi hakim ada masa finishnya. Kemarin hakim sudah menyatakan permasalahan ini maksimal 5 bulan harus selesai. Kita berjalan sudah 2 bulan, Oktober, November, Desember, sudah 3 bulan lebih seminggu. Jadi waktu hakim untuk memutuskan tinggal. Ada berapa tahapan persidangan lagi Pak? Kira-kira ya setelah duplik ini nanti
peninjauan apa namanya, pembuktian ya pembuktian berkas-berkas, kemudian turun ke lokasi, kemungkinan ada sidang saksi-saksi. dia saksi. Nah, ada saksi lagi, baru kesimpulan, kemudian hakim memutuskan. Masih panjang lagi. Ya, mudah-mudahan kami diberi kesehatan, semangat untuk menyelesaikan persidangan ini sampai selesai. Harapan kedua, Harapan Bapak dengan hasil dari persidangan ini nanti ke depannya gimana Pak? Ya, harapan kami, tuntutan kami itu dikabulkan oleh hakim. Sebab tuntutan yang sama ini oleh 2 KUD mitra kami di KUD Bangun Mitra di Sungai Rengas dengan KUD Sampurna di Sungai Bengkal. Persidangan ini sudah sampai ke Mahkamah Agung dan keputusannya ya seperti yang kita harap di kami ini yang ketiga. Mudah-mudahan tuntutan kami dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian kalau diputuskan maka eksekusi. Jadi selama ini 2 KUD kami menang tapi belum ada eksekusi. Mungkin karena ketidakpahaman dari kami tadi. kami juga yakin kepada majelis hakim yang menangani perkara ini, perkara perdata nomor 24 kali PDTG ini berlaku adil, seadil-adilnya. Kami percaya itu, bahwa kebenaran itu akan datang dengan seadanya. Oke Pak. Kita mohon kepada semua para petani yang mendengarkan pertemuan kami ini, mari kita sama-sama memohon pada Allah SWT. Sekian tahun kita menderita, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, petani Koperasi Tani Jaya Informasi dan seluruh petani di Kabupaten Batanghari benar-benar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidup di Kabupaten Batanghari ini untuk menuju petani yang sejahtera seperti yang diharapkan. Amin. Terima kasih Pak waktunya Pak. Terima kasih.